Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bella. Apa kabar nih kalian semuanya? Di tengah pandemi COVID saat ini yang udah mau memasuki hampir 1 tahun, kita stay at home. Alhamdulillah, aku baik. Alhamdulillah, aku juga baik sampai saat ini melewati semua rintangan-rintangan yang ada di tahun 2020 kemarin. Alhamdulillah, aku juga baik. Bella gimana? Alhamdulillah masih kurang sehat, tapi harus tetap dilawan sakitnya dan harus tetap produktif, terutama tugas-tugas kuliah. Semangat, Bella. Semangat. Iya, semangat Bella. Manda, Siva, dan Eci. Nah, saat ini kita mau membahas dan berdiskusi tentang ketenaran podcast di dunia kampus. Sebelum perbincangan dan diskusi ini kita mulai, aku mau perkenalan diri dulu nih. Aku Bella Alfianti. Aku Amanda Rizky Amelia. Aku Syifa Indriani. Aku Siti Masito. Nah, jadi menurut kalian podcast ini efektif nggak sih sebagai media pembelajaran di tengah pandemi COVID saat ini? Untuk aku sendiri ya, sebenarnya podcast ini baru banget di semester ini karena salah satu dosen aku yaitu Pak Yuri. Hai Pak Yuri, bagi Pak Yuri yang mendengarkan ini, makasih banget udah ngenalin podcast. Menurut aku, di saat aku mendengarkan materi melalui podcast itu lebih masuk sih ke dalam otak aku, jadi lebih gampang mencernanya. Itu. Terus udah gitu podcast sendiri juga kan bisa di play di mana aja, kapan aja. Pokoknya memudahkan aku sih untuk menambahkan materi gitu. Aku setuju sih sama Syifa. Di tengah pandemi ini kan kita nggak memungkinkan kita untuk bertatap muka langsung kan dengan dosennya. Apalagi kebanyakan dosen atau setiap mata kuliah itu kita selalu pakai Zoom tiap hari itu harus kita Zoom. Menurut aku itu juga masih salah satu metode pembelajaran yang lumayan bosen ya. Terus dengan hadiran diperkenalkan podcast gitu di salah satu mata kuliah, menurut aku itu sebuah alternatif lain gitu untuk metode pembelajaran yang nggak bikin bosen gitu loh. Karena kan kayak dari podcast tuh kita bisa dengerin di mana aja, kapan aja gitu kan. Kita bisa ngulang terus materinya gitu kan. Menurut aku sih gitu ya. Iya sih, kurang lebih aku juga sama. Menurut aku podcast itu sangat unik ya untuk metode pembelajaran. Dan aku juga baru pertama kali dapat podcast di perkuliahan aku. Jadi menurut aku rada semangat. Maksudnya semangatnya tuh lebih gitu loh dengan mendengarkan podcast. Karena bawaannya asik gitu. Benar banget nih. Menurut aku juga podcast tuh sebagai media yang benar-benar bisa memacu kreativitas kita juga selain dari akademik. Nah, menurut aku juga podcast tuh bisa merupakan ilmu yang memang wadah yang memang menggabungkan antara seni dan juga ilmu akademis itu sendiri. Setuju sih banget. Bener. Setuju banget. Ya, jadi kita nggak cuma melatih kemampuan keterampilan komunikasi kita, tapi kita jadi lebih paham gimana sih caranya kita mengembangkan kreativitas, terus kita menggali ilmu, terus digabungkan dengan seni kreativitas itu sendiri. Kalau menurut kalian itu sendiri, kendala dari penggunaan podcast di tengah pandemi kayak gini tuh kayak gimana sih? Pasti kan kalian ada dong kayak keluhan-keluhan. Kalau menurut aku sih untuk kendala nggak ada ya, karena kan di podcast sendiri itu kita bisa membuat kreativitas itu dari mana aja, dari kayak kamar sendiri pun kita bisa ngebuat podcast. Yang penting tuh kita punya ide. Nah dari ide itu kita bisa kembangin lagi, baru kita laksanakan pembuatan podcast itu. Jadi termasuk mudah sih untuk podcast sendiri itu bisa maksudnya bisa dibikin di mana aja saat keadaan luang dan nggak mengganggu, ya kita bisa ngelaksanain itu.
Kalau menurut aku sih yang jadi tantangannya kan kadang kalau misal kita mengembangkan kreativitas kita nih ya, kalau kita ingin kita kan nggak mesti selalu di dalam podcast tuh selalu sendiri gitu kan, ngomong sendiri. Tapi kan kalau ada baiknya tuh kayak ada temennya gitu kan, bisa nanya-nanya kayak kita gini nih, bisa nanya-nanya gitu kan, bisa saling bertukar pikiran, kan lebih serunya sebenarnya seperti itu kan. Tapi karena di tengah pandemi kayak gini kita jadinya ya cuma bisa bikin podcast sendiri gitu loh. Kita nggak bisa bertukar pikiran dengan orang lain gitu. Menurut aku sih gitu ya. Ya, kalau menurut aku sih sebenarnya kalau kendala untuk kita sebagai pendengar, menurut aku kurang lebihnya nggak ada ya, karena kan bisa didengarkan di mana saja. Mungkin lebih kayak ke sinyal atau butuh koneksi internet mungkin. Tapi kalau untuk kita yang membuat podcastnya, menurut aku juga kendalanya itu sedikit ya, karena sekarang tuh udah banyak banget aplikasi yang mempermudah kita membuat podcast, bahkan melalui HP aja tuh udah bisa gitu. Jadi menurut aku itu sangat membantu aplikasi seperti itu dan digunakannya tuh mudah. Menurut Bella sendiri, apa yang jadi tantangannya? Kalau menurut aku kendalanya sih lebih ke kita kan sekarang udah jarang banget ya berinteraksi. Maksudnya interaksinya pasti sama orang-orang rumah dong. Dan pasti repeat dong, itu lagi gitu ketemu sama orangnya. Nah, menurut aku kendalanya tuh lebih ke susah buat gimana caranya aku bisa mengomunikasikan sesuatu gitu. Karena kan kita lagi stay at home nih hampir berapa bulan gitu ya, dan pasti lingkupnya cuma itu lagi gitu, dan benar-benar bosen gitu kan. Nah, kendalanya sih itu, jadi kadang bingung mau mengomunikasikan apa, terus untuk merasa kreativitasnya juga jadi lebih terbatas, karena ya itu tadi, karena terbatasnya ruang gerak aku gitu kan, kita lagi stay at home gini kan. Terus juga selain itu sama kayak Eci, sinyalnya juga kadang putus-putus, terus jadi suaranya tuh banyak noise-nya, kayak gitu. Selebihnya sih aku enjoy aja bikin podcast karena bisa mempersiapkan diri di dunia kerja nanti. Jadi tuh karena kita stay at home, jadi sehingga menghambat kreativitas kita gitu kali ya. Iya betul, menurut aku sih gitu. Sebenarnya bukan menyalahkan keadaan sih, tapi lebih ke berkaca ke situasi sekarang. Tapi menurut aku maksudnya ada bagusnya juga nih di semester ini sih. Di semester ini aku dikenalin podcast sama dosen aku, Pak Yuri tadi. Karena kalau bukan karena beliau juga aku cuek-cuek aja sama podcast. Paling cuman kayak, udahlah dengerin aja. Nggak ada keinginan untuk ngebuat kreativitas itu sendiri melalui podcast. Gitu loh. Benar sih ya, aku juga setuju. Apalagi kan dari kampus juga pernah ngadain acara tentang podcast, terus ngundang narasumber yang kompeten di bidang itu. Jadi kita tuh wawasannya jadi lebih tahu gitu tentang podcast. Gitu sih menurut aku. Iya benar banget. Jadi tuh di mata kuliah di mata kuliah tertentu kan kita menggunakan podcast nih ya kan. Itu tuh nggak hanya dosennya aja yang ngasih materi melalui podcast, tapi itu kita juga kan diajarin gimana sih membuat podcast, cara praktek langsung ya melalui podcast gitu kan. Jadi tuh kita nggak hanya menerima, tapi kita juga bisa menghasilkan gitu kan. Iya, ya, bener setuju banget. Jadi dapat manfaatnya juga buat kita. Terus menghasilkannya kalian ya sebuah karya yang sebenarnya masih mini karya sih, tapi bisa bermanfaat lah insya Allah untuk kedepannya. Iya. Nah, kalau dari diri kalian sendiri, gimana sih persiapan kalian gitu supaya bisa menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif nih dalam menghasilkan podcast untuk mendapatkan nilai terbaik? Gimana Manda? Kalau menurut aku nih ya kan, aku juga sebenarnya baru banget nih ya kan belajar gimana sih apa sih podcast, gimana sih buat podcast. Menurut aku sih
kalau misalnya dilihat-lihat lagi, apalagi sekarang podcast tuh ternyata aku lihat di Spotify gitu, ternyata tuh emang lagi hype banget gitu loh. Apalagi anak muda gitu kan, apalagi di domesel anak muda gitu kan. Jadi menurut aku dari podcast itu sendiri tuh bisa menciptakan diri kita nih ya sebagai milenialnya, sebagai anak muda yang kreatif gitu untuk menuangkan ide-ide kita. Terus bisa juga bahkan setelah kita misalnya menghasilkan sebuah karya dalam podcast tuh mungkin podcast lebih dikenal lagi lebih banyak orang gitu loh. Soalnya yang aku tahu ya di Indonesia sendiri podcast masih ya lumayan gitu untuk diketahui karena mungkin hanya diketahui oleh beberapa kalangan milenial gitu, untuk kalangan yang lainnya mungkin belum ya. Jadi menurut aku dimulai dari kampus, dimulai dari kita sebagai mahasiswa menuangkan ide kita melalui podcast tuh mungkin bisa saja membawa podcast untuk dikenal lebih banyak lagi. Gitu sih aku. Setuju sih sama Manda, kalau bukan dari kita sebagai mahasiswa, siapa lagi nih yang bakal mengenalkan podcast? Itu. Ya, kalau menurut aku sih menjadi kreatif dan inovatif itu caranya banyak ya. Cuman untuk aku pribadi, karena ini kan podcast itu menurut aku masih baru nih untuk diri aku sendiri. Jadi biasanya sih kalau di Spotify, aku tuh ngedengerin beberapa podcast yang ada. Dan karena itu beragam, jadi aku bisa ngambil nilai-nilai apa aja sih perbedaan dari podcast itu sendiri gitu. Jadi buat pembelajaran nantinya kalau aku mau seriusin membuat podcast itu, aku maunya konten apa sih gitu. Dan karena kita kan belajar juga nih tentang jurnalistik, jadi kita tuh bisa memasukkan etika jurnalistik itu seperti apa sih di dalam podcast gitu. Jadi menurut aku itu sih hal yang bisa membuat membangun kreativitas dan inovasi. Iya, terus ngomong-ngomong jurnalistik juga, kita bisa nih ngebuat podcast itu sendiri sebagai bahan jurnalistik kita. Itu nggak cuman kayak podcast yang ngomong doang, ngobrol doang gitu. Enggak, kita juga bisa bikin podcast jurnalistik. Iya ya, apalagi yang aku tahu kayaknya jurnalistik di podcast tuh masih sedikit ya, kayaknya bisa ya untuk dikembangkan. Iya, Ya nggak Bel? benar. Menurut Bella sendiri gimana nih podcast untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dari milenial ini, anak milenial kayak kita gini? Kalau persiapan aku sih, aku lebih apa ya? Lebih banyak baca sih. Awalnya tuh harus banyak baca dulu karena aku kan tipikal orang yang suka baca. Nah dari situ nanti aku improve sendiri nih, gimana caranya nanti ketika bikin podcast aku bikin sesuatu yang berbeda gitu. Nah itu juga penting banget sih untuk dimulai dari baca ya. Jadi kita bisa dapat banyak pengetahuan yang sebelumnya kita nggak pernah tahu gitu. Apa sih yang harus dikembangkan lagi menurut kalian di podcast dunia kampus itu sendiri? Menurut aku nih ya, kan podcast itu sendiri di kampus kita nih ya, kayaknya baru dikenalkan oleh beberapa jurusan aja nih ya. Kalau menurut aku sih, kalau bisa ya ke depannya tuh podcast tuh nggak hanya untuk satu jurusan saja gitu, untuk bisa jurusan ilmu komunikasi nih kayak kita. Nggak cuma hanya ilmu komunikasi aja nih yang gunain podcast, tapi itu semua jurusan tuh menggunakan podcast, sehingga ya siapa tahu ya setelah kita keluar dari kampus gitu kan, kita bisa saja menjadi seorang content creator gitu yang dari podcast. Menurut aku sih gitu. Jadi kayak nggak hanya diterapkan hanya satu jurusan saja, tapi menyeluruh jurusan bisa menggunakan podcast sebagai metode alternatif lain sebagai metode pembelajaran. Gitu sih menurut aku. Berarti perlu sosialisasi lagi ya. Mungkin bagi dosen-dosen atau kita sendiri para mahasiswa juga bisa memperkenalkan podcast itu kepada mahasiswa jurusan lainnya, ya nggak sih? Iya, benar banget, Iya. benar banget. Ya, setuju banget sih. Menurut aku juga sama sih. Perlu banget sosialisasi yang lebih dalam gitu, supaya penyebarannya tuh merata gitu. Jadi semua mahasiswa tuh mengenal dan mengetahui bagaimana podcast itu berjalan gitu. Kalau menurut Bella gimana? Kalau menurut aku juga, aku setuju sih sama kalian, podcast itu nggak cuma
dari apa ya, basicnya nggak dari ilmu komunikasi aja sih, tapi juga semua orang sebenarnya bisa bikin podcast tanpa memahami dan juga tanpa mengetahui latar belakang itu sendiri, karena menurut aku basically itu podcast juga sebenarnya lingkupnya nggak cuma dari seorang lulusan dari ilmu komunikasi aja, tapi semua orang sebenarnya juga berhak gitu untuk bikin podcast, karena kan sekarang orang pasti mikirnya podcast itu khusus mahasiswa ilmu komunikasi, jurnalistik atau PR, pokoknya yang berbau ilmu komunikasi. Tapi kalau menurut aku bisa dikembangin ke semua jurusan sih, maksudnya dari berbagai jurusan gitu. Nah, kalau menurut kalian gimana caranya kita tetap bisa mempertahankan karya podcast kita itu sendiri, khususnya juga di dunia kampus dan juga nantinya di masa depan gitu, ketika nanti kalau misalkan kalian berminat untuk terjun ke menjadi seorang podcaster. Ya, yang kayak tadi aku bilang sih, dari metode pembelajaran yang menggunakan podcast itu kan kita jadi dituntut untuk memproduksi juga kan. Nah, jadi menurut aku ke depannya ya kita bakal terus semoga kita bisa terus konsisten untuk memproduksi suatu karya di podcast misalnya gitu. Aku sih gitu sih ya, agar podcast tuh nggak hanya dikenal oleh kalangan tertentu aja gitu, tapi dikenal oleh kalangan lainnya. Gitu. Bener sih kata Manda, kita berharap tuh kita sendiri juga konsisten untuk membuat kreativitas kita sendiri di podcast dan mengembangkan terus menerus sampai akhirnya kita tuh bisa menjadi podcaster yang baik, handal, dan bisa bermanfaat sih tentunya bagi halayak atau masyarakat Indonesia sendiri. Kalau menurut aku sih gimana sih supaya kita konsisten itu, mungkin kita dari awalnya itu udah nentuin kali ya, biar lebih mudahnya tuh sebenarnya konten apa sih yang pengen kita buat gitu loh. Jadi ke sananya kita udah tahu nih, oh konten aku kayak gini, jadi kita mencari idenya tuh juga nggak terlalu susah gitu. Gitu sih. Kalau menurut Bella gimana? Kalau menurut aku sendiri sih, untuk mempertahankan karya podcast, aku lebih ke gimana caranya aku bisa menjadi seorang yang terus berkemauan untuk belajar gitu. Jadi untuk mempertahankan karya podcast juga kan gak mudah ya, maksudnya banyak saingannya nantinya, terutama nih kalau misalkan bikin tugas kuliah, pasti terutama dosen Pak Yuri pasti selektif banget kan untuk pilih karya podcast yang emang benar-benar sesuai dengan ketentuan, terus juga yang enak didengar, terus nantinya untuk kedepannya untuk mempertahankan karya podcast, kalau dari aku sendiri lebih ke gimana caranya terus berkemauan belajar dan juga gimana caranya aku bisa mengembangkan dari sisi personal aku juga sendiri sih, dan juga nanti itu bisa ikut ke untuk mengiklankan personal branding aku itu sendiri, dan itu penting banget untuk kedepannya gitu. Nah, hasil diskusi dari kami berempat, ternyata ketenaran podcast itu belum dikenal dan diketahui oleh semua mahasiswa dari berbagai jurusan, tapi lebih memfokuskan pada mahasiswa dari jurusan ilmu komunikasi aja. Tapi tentunya, walaupun kita bukan dari latar belakang ilmu komunikasi, kita harus bisa mempersiapkan diri kita dan mengembangkan kreativitas kita sesuai dengan minat dan bakat untuk bisa menggapai semua resolusi kita di masa depan. Karena sebagai generasi milenial tentunya harus bisa berpikir kreatif, inovatif, dan juga produktif, karena waktu itu merupakan uang bagi generasi milenial.
Dan juga menurut aku nih ya, melalui dunia kampus itu sendiri yang menerapkan podcast sebagai metode pembelajaran, alternatif media pembelajaran bisa menghasilkan seseorang atau orang yang kreatif dan inovasi. Demikian diskusi dari kami berempat. Semoga semoga diskusi kita ini bisa bermanfaat untuk kalian yang mendengarkan. Benar sekali. Karena podcast ini merupakan wadah yang paling harus kita jadikan pegangan untuk menjadi seorang yang kreatif nih. Benar banget. Setuju. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, dan pakai masker, jangan lupa juga buat kalian semua. Benar banget. Ya, jaga Dan kesehatan. selalu tetap 3M. Dadah, selamat berdadah.